Pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 28 Oktober 2025. Pelajaran yang kelima di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah perampasan atau pemusnahan. Bandingkan Keluaran 23 ayat 28 sampai 30, Keluaran 33 ayat 2, Keluaran 34 ayat 11, Bilangan 33 ayat 52 dan Ulangan 7 ayat 20 dengan Keluaran 34 ayat 13, Ulangan 7 ayat 5, Ulangan 9 ayat 3, Ulangan 12 ayat 2 dan 3, dan Ulangan 31 ayat 3 dan 4. Apakah yang diungkapkan oleh teks-teks ini tentang tujuan penaklukan dan tingkat kehancurannya? Saya baca pertama Keluaran 23 ayat 28 sampai 30. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Keluaran 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Keluaran 34 ayat 11. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Bilangan 33 ayat 52. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Ulangan 7 ayat 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Kemudian kita akan bandingkan dengan ayat-ayat berikutnya. Keluaran 34 ayat 13. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ulangan 7 ayat 5. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ulangan 9 ayat 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ulangan 12 ayat 2 dan 3. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Ulangan 31 ayat 3 dan 4. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyerang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tujuan awal Allah bagi bangsa Kanaan bukanlah pemusnahan, melainkan perampasan. Telah atas ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana Israel harus terlibat
dalam peperangan penaklukan menggunakan istilah-istilah yang berbicara tentang perampasan, pengusiran, dan pemusnahan yang dilakukan terhadap penduduk tanah perjanjian. Kelompok kedua dari istilah-istilah yang menyatakan penghancuran dan menjadikan Israel sebagai subjek dari tindakan tersebut sebagian besar merujuk pada benda-benda mati seperti benda-benda penyembahan berhala dan benda-benda yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jelaslah bahwa tempat-tempat penyembahan berhala dan mesbah-mesbah merupakan pusat-pusat utama agama Kanaan. Perang suci terutama berorientasi pada budaya dan masyarakat Kanaan yang korup. Untuk menghindari kontaminasi, Israel harus menghancurkan semua elemen yang menyebarkan kerusakan. Namun, semua penduduk Kanaan dan mereka yang secara individu mengakui kedaulatan Allah sebelum penaklukan atau bahkan selama penaklukan dapat melarikan diri melalui imigrasi. Satu-satunya bagian dari penduduk Kanaan yang ditakdirkan untuk dimusnahkan adalah mereka yang menarik diri ke dalam kota-kota yang dibentengi, yang dengan keras kepala terus memberontak terhadap rencana Allah bagi orang Israel dan mengeraskan hati mereka. Yosua 11 ayat 19 dan 20. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan, jika tujuan awal penaklukan Kanaan adalah untuk mengusir penduduk negeri tersebut dan bukan untuk memusnahkan mereka, mengapa orang Israel harus membunuh begitu banyak orang? Analisis terhadap teks-teks Alkitab yang berkaitan dengan penaklukan Kanaan mengungkapkan bahwa tujuan awal penaklukan tersebut menyiratkan pengusiran penduduk Kanaan. Namun, mayoritas orang Kanaan seperti Firaun Mesir mengeraskan hati mereka dan dengan demikian menjadi satu dengan budaya sedemikian rupa sehingga penghancuran budaya mereka berarti juga harus menghancurkan mereka. Elemen apakah dalam karakter dan kebiasaan Anda yang harus dicabut dan dimusnahkan? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 28 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.